Ya, pemirsa, untuk membahas hasil atau resolusi KTT Oki untuk Gaza, kita akan berbincang bersama pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Hikmahanto. Selamat sore, Baik, Stephanie. baik, Prof. Kita sudah dengarkan pernyataan dari Menlu dan juga kecaman yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun yang ingin saya tanyakan, seberapa besar kemudian dampak dari hasil KTT Oki ini bisa mendesak Israel untuk menghentikan agresinya di Gaza? Oke, pertama yang kita perlu pahami bahwa dalam masyarakat internasional yang berlaku bukanlah hukum internasional. Kalaupun ada hukum internasional disebut-sebut, itu hanya melegitimasi tindakan suatu negara. Jadi yang berlaku di dalam masyarakat internasional adalah hukum rimba. Hukum rimba yang mengatakan bahwa siapa yang kuat, dialah yang menjadi pemenangnya. Dan ini walaupun Israel sudah dikecam, Israel sudah diminta untuk menghentikan serangan-serangan, dia tidak mau juga menghentikan serangan. Karena apa? Kalau kita bicara soal Israel dengan Hamas, tentu Israel yang kuat. Lalu kemudian Israel sudah minta semacam pembenaran oleh Amerika Serikat. Selama Amerika Serikat masih membenarkan tindakan Israel atas nama self-defense yang disampaikan oleh Bapak Presiden, maka sampai saat itu juga tidak berlaku hukum internasional dan serangan-serangan itu tetap akan dilancarkan. Kita tidak boleh naif bahwa di masyarakat internasional tidak berlaku hukum internasional. Oleh karena itu, sangat bijak apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden setelah pertemuan di Oki, beliau terbang ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Bush. Jadi memang di sana akan diadakan KTT APEC dan Bapak Presiden akan menyampaikan kepada Presiden Presiden Joe Biden, Presiden sekarang Amerika Serikat, bahwa kalau Amerika Serikat tidak bisa mengendalikan Israel, maka konsekuensinya adalah dunia akan berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Oleh karena itu, Bapak Presiden harus menyampaikan pesan ini yang menurut saya harus pesan yang kuat, yang mampu untuk menggerakkan Amerika Serikat untuk meminta kepada Israel menghentikan serangan ini. Demikian, Stefan. Kunci untuk menghentikan agresi Israel justru ada di Amerika Serikat, Prof. Betul sekali. Karena pada saat sekarang ini, Perdana Menteri Netanyahu hanya takut dengan Amerika Serikat. Kita tahu pada waktu hari pertama serangan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu, maka Perdana Menteri Netanyahu melakukan kontak kepada Presiden Joe Biden dan menjelaskan kepada Joe Biden kenapa Israel melakukan serangan ini. Dia mengatakan bahwa ini dalam rangka self-defense, ini suatu peristiwa yang tidak tertandingi dengan masalah Holocaust yang terjadi di Jerman beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga dia meminta kepada Presiden Joe Biden untuk memahami kenapa Israel melakukan serangan-serangan, gempuran-gempuran ke Gaza. Namun demikian, setelah sekian hari, sekian minggu, maka serangan-serangan ini sebenarnya sudah tidak proporsional lagi. Kenapa? Karena mereka menyasar kepada anak-anak, kepada perempuan, kepada orang-orang tua, bahkan menyerang juga rumah sakit, menyerang rumah-rumah ibadah. Itu tidak diperbolehkan dalam hukum humaniter internasional. Tetapi alasan dari Israel adalah para pejuang Hamas telah menggunakan tameng manusia, human shield, yaitu anak-anak, orang tua, perempuan, untuk melawan Israel. Mereka bersembunyi di rumah-rumah sakit, rumah-rumah ibadah. Nah, ini yang kita bilang tidak bisa terselesaikan kalau tidak ada penghentian kekerasan. Oleh karena itu, Bapak Presiden harus menyampaikan kepada Presiden Bush Presiden Joe Biden, bahwa Amerika Serikat yang selalu mengusung hak asasi manusia itu harus turun. Partai Demokrat yang selalu ideologinya diwarnai oleh hak asasi manusia harus turun, harus bisa meminta Israel untuk menghentikan serangan ini. Ya, tadi Anda katakan Netanyahu hanya takut dengan Amerika Serikat. Nah, saat ini Presiden Joko Widodo sedang dalam perjalanan ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden. Apa yang bisa dilakukan Indonesia dan negara-negara Oki untuk memberikan
cukup tekanan kepada Amerika Serikat supaya mau bertindak atas apa yang terjadi di Gaza, Prof? Yang pasti pertama adalah memberikan pesan bahwa kalau misalnya Amerika Serikat tidak juga bisa mengendalikan Israel, maka Amerika Serikat, kebijakan pemerintahnya akan dikecam oleh banyak negara. Yang kedua, tentu ini akan membahayakan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di seluruh dunia. Tidak hanya kepentingan bisnis, tetapi juga warga negaranya. Karena biasa di berbagai negara, dia akan mengatakan Amerika Serikat ya masyarakatnya, bukan pemerintahnya. Padahal ini pemerintahnya yang katakanlah membiarkan Israel menyerang seperti ini. Dan kemudian kita juga harus sampaikan bahwa jangan sampai dunia akan bermain mata dengan Rusia dan Cina. Kalau dunia meminta Rusia dan Cina untuk turun tangan, ya, maka perang ini akan bereskalasi menjadi perang dunia ketiga. Ini yang harus dipahami oleh Presiden Joe Biden. Belum lagi sekarang sudah mulai negara-negara tertentu akan turut campur dalam perang ini. Misalnya kita lihat Iran, mereka sudah melakukan latihan perang besar-besaran untuk mengindikasikan kepada Israel bahwa kalau mereka tidak menghentikan serangan, bukannya tidak mungkin Iran akan masuk. Lalu kemudian juga dari Hezbollah di Lebanon, dari Suriah juga sudah melakukan serangan-serangan. Ini tidak akan menyelesaikan dan banyak yang akan menjadi korban. Jadi menurut saya, Indonesia kita akan mengatakan, kita tidak berpihak pada pejuang Hamas. Apalagi kita berpihak pada Israel. Yang kita harus berpihak adalah kemanusiaan. Rakyat sipil yang tidak pernah membuat perjanjian untuk mati karena perang. Itu yang kita harus lindungi. Jadi ini pesan yang harus disampaikan Bapak Presiden secara keras dan tegas kepada Presiden Joe Biden. Dan mudah-mudahan Presiden Joe Biden akan mengambil tindakan yang seharusnya seperti itu. Ya, saat ini kita masih fokus pada gencatan senjata dan penghentian perang. Kalau untuk jangka panjangnya, Prof, terkait dengan two-state solution yang selalu disuarakan oleh pemerintah, apakah menurut Anda ini mungkin untuk bisa diwujudkan? Nah, ini yang terus terang mulai dari Palestina sendiri. Karena di Palestina ada dua faksi, Hamas dan Fatah. Kalau Hamas itu yang ada sekarang di Gaza, sementara Fatah ada di tepi barat. Nah, bagi Hamas, maka two-state solution itu tidak akan pernah bisa diterima. Karena apa? Dari sisi Hamas, mereka menghendaki agar Israel harus angkat kaki dari tanah Palestina, yang sepertinya tidak mungkin akan diterima oleh Israel. Sementara dari Fatah yang mengedepankan diplomasi, mereka bisa menerima konsep two-state solution, yaitu ada negara Israel yang merdeka dan negara Palestina yang merdeka. Ini yang harus disatukan dulu. Lalu di dalam negara-negara Oki itu juga terpecah juga seperti yang sekarang ini terjadi di antara Hamas dan Fatah, karena ada yang meminta agar Israel itu harus keluar dari tanah Palestina karena ini bukan tanah mereka. Nah, sementara ada yang mengatakan bahwa ya sudah, kita harus pragmatis, maka negara Israel akan berdampingan dengan negara Palestina. Ini yang masih menjadi perdebatan. Memang kalau dalam situasi seperti ini kelihatannya kita lihat negara-negara Islam ini bersatu, tetapi setelah katakanlah adanya perdamaian dan lain sebagainya, penghentian kekerasan, nah perdebatan masalah ini akan terus berlanjut. Jadi ini yang harus kita upayakan di lingkungan Palestina dan kemudian nantinya di Oki juga. Baik, kita punya harapan yang besar atas pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Joe Biden yang rencananya akan digelar besok. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana atas perbincangannya di Berita Satu Sore. Selamat beraktivitas kembali, Prof.